Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat sehingga pada malam hari ini kita bisa insya Allah mulai ya, pengajian membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan. Ini aslinya kajiannya nggak di sini ya, cuman nih mulai malam ini diminta sama Ustaz Jabir untuk mengisi tiap Rabu di sini, plus kitab ini nanti setelah itu ada fikih. Cuma fikihnya madhab Hambali ya. Dan belajarnya madhab Syafi'i, tapi nggak apa-apa ya. Kita coba aja ya. Karena fikih ya nggak terlalu beda lah Hambali sama Syafi'i. Masih bedanya sedikit-sedikit dalam istilah. Nah, ini kita masuk ke kitab akidah dulu. Ini sudah pernah dibahas, mungkin teman-teman di sini kan ada kitab apa namanya I'anatul Mustafid ya, I'anatul Mustafid. Nah, Syekh Shalih Fauzan itu, Ustaz Jabir kan pernah cerita, Syekh Shalih Fauzan itu punya empat syarah terhadap kitab Tauhid. I'anatul Mustafid yang antum pelajari, kemudian ada 4 level sebenarnya. Level yang pertama yang ini, ya, judulnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Ini level pertama justru. Level kedua itu I'anatul Mustafid, kemudian level ketiga taklik terhadap kitab Qurratul Uyun Al-Muwahhidin, kemudian level keempat syarah Fathul Majid. Syarah Fathul Majid. Nah, ini level pertama. Ya. Kita sudah sampai di halaman 141 babus syafaati. Bab tentang syafaat, ya. Bab tentang syafaat. Jadi bab syafaat ini kalau dikatakan oleh Syekh Soleh, bab syafaat ini, Syekh Soleh Al-Utsaimin maksudnya. Bab syafaat ini salah satu alasan kenapa ada orang beribadah kepada orang soleh, begitu ya, beribadah kepada selain Allah. Kemarin dicontohkan alasan-alasannya. Nah, ini alasan terakhir. Mereka punya syafaat, ya. Mereka bisa memberikan syafaat. Ya. Kita lihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Babus syafaati, bab tentang syafaat. Antum lihat yang di bawah garis, munasabatul babi li kitab tauhid. Hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid. Kenapa bab syafaat ini kok dimasukkan ke dalam kitab tauhid? Kata beliau, annahu lamma kana al-musyrikuna yubarriruna ma hum alaihi minasyirki min du'ail malaikati wal anbiya'i wal auliya. Bahwasanya karena orang-orang musyrik dulu, orang-orang musyrikin zaman Nabi, itu yubarriruna, mereka menganggap baik, mereka menganggap perbuatan baik mahum alaihi minasyirki, ya, yaitu apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan, min du'ail malaikati wal anbiya'i wal auliya, berupa berdoa kepada malaikat, para nabi dan wali. Jadi orang-orang musyrikin dulu menganggap itu sebuah perbuatan baik, bukan perbuatan syirik. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan nahnu na'lamu annahu makhlukuna. Ini alasannya. Makanya kemudian ada bab syafaat. Mereka bilang nahnu na'lam, kami tahu annahum makhlukun, bahwasanya yang kami sembah itu makhluk. Kata orang-orang musyrikin jahiliyah, Latta itu makhluk, Uzza itu makhluk, gitu kan, Manat itu makhluk. Lakinnahum lahum jahun indallah, tapi mereka punya jah, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka nih orang khusus nih, VVIP kalau bahasa kita. Ya enggak? VVIP. Wa nahnu nuridu minhum an yashfa'u lana indallah. Karena mereka punya kedudukan, maka kami menginginkan dari mereka an yashfa'u lana, untuk memberikan syafaat kepada kami indallah, di sisi Allah. Nah, jadi alasan terakhir begitu ya, alasan paling mentok
orang-orang musyrikin jahiliyah nyembah selain Allah, meskipun mereka tahu Tuhannya Allah, adalah syafaat. Adalah syafaat. Mereka bilang, ya kami tahu mereka makhluk, tapi mereka punya jah, dan gara-gara mereka punya jah, punya kedudukan, kami menginginkan diri mereka supaya mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Syafaat, paham ya? Syafaat itu kedekatan. Jadi eh, kalau bahasa gampangnya begini, syafaat itu gambarannya begini. Antum mau ketemu sama, antum pengen minta sesuatu sama gubernur atau presiden sekalian. Prabururu. Presiden Prabururu. Ya. Nah, antum punya teman. Antum punya teman. Antum punya teman yang mana teman antum ini orang dekatnya presiden. Contohnya si Fulan. Si Fulan ini orang dekatnya presiden. Ya. Antum punya teman. Wah, kalau antum minta langsung, itu kan susah. Ya kan? Maka nyari orang sekitarnya. Contohnya misalkan siapalah gitu, orang dekatnya presiden. Antum minta sama dia, kebetulan antum kenal. Tolong dong mintain sama presiden. Ini lagi butuh nih. Nah itu syafaat tuh kayak gitu. Syafaat tuh kayak gitu. Kalau bentuknya kayak gitu, antum mintanya sama siapa? Sama presiden, apa sama teman antum? Hah? Mintanya sama siapa berarti? Sama teman antum kan gitu kan? Teman antum yang suruh mintanya sama presiden kan gitu. Makanya ini bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena antum mintanya sama teman antum. Begitu juga syafaat di sini. Ini saya nyembah itu supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah, ngangkat permintaan kami. Begitu. Kemudian kata beliau, aradal musannifu rahimallahu bihadzal babi iqamatal hujjaji ala anna dzalika huwa ainu syirkil ladzi nahallahu anhu. Oh. Maka Syekh Muhammad menulis kitab ini, itu beliau menginginkan dengan bab ini iqamatal hujaji, untuk menegakkan hujjah sebagai argumentasi. Dikasih tahu ini salah loh begitu. Ala anna dzalika, bahwasanya perbuatan seperti itu syafaat huwa ainu syirki. Itu ainu syirk. Alladzina Allahu anhu. Ya intisari kesyirikan. Syirik yang dulu terjadi di kalangan orang-orang kaum terdahulu. Kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Ini kan banyak orang, kalau antum mungkin di sekolah kan belajarnya kan teori evolusi agama. Teori evolusi agama. Teori evolusi agama itu lahir karena adanya teori evolusi. Manusia berevolusi dari tadinya bodoh gitu kan, nggak ngerti apa-apa, bahasanya UAA gitu kan, terus tiba-tiba bisa nulis, tiba-tiba bisa apa namanya, tiba-tiba bisa bercocok tanam gitu kan, tiba-tiba bisa kenal mata uang. Karena pikirannya berkembang, maka cara memandang sesuatu pun berkembang. Itu menurut teori evolusi agama. Tadinya, oh ini petir terjadi ini karena roh-roh marah gitu kan. Terus berkembang jadi politeisme, percaya terhadap banyak dewa, terus berkembang jadi monoteisme kan begitu. Teori evolusi agama kan begitu kan. Nah, itu kan salah. Kenapa? Karena masyarakat dalam Islam, orang pertama yang diturunkan ke bumi itu bukan orang bodoh, tapi siapa? Nabi kan gitu kan. Nabi itu bertauhid gitu kan. Jadi terbalik, terbalik. Jadi kesyirikan itu justru muncul belakangan. Bukan kita berevolusi dari tadinya percaya terhadap banyak dewa terus jadi percaya satu Tuhan, enggak. Justru terbalik. Tadinya bertauhid kemudian terjadi kesyirikan, dan kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi itu bukan percaya terhadap dewa-dewa gitu kan, tapi kepercayaan terhadap orang soleh, para nabi, para wali dan seterusnya. Itu ainu syirik itu. Ya. Kemudian kita bilang fa'abtulu kulla wasilatin tuaddi ilaihi. Ya, wa abtala kulla wasilatin tuaddi ilaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala batalkan. Allah Subhanahu wa taala bantah setiap perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian syafaat, apa itu syafaat? Masdaru syafa'a bimakna
dhammi syai'i ila mislihi. Syafaat itu masdar. Ya, yang sudah pernah belajar tasrif kan ada fil madhi, fil mudhari, masdar gitu kan. Masdar kata kerja yang dibendakan. Masdar dari syafa'a bimakna dhammi syai'i ila mislihi. Maknanya secara bahasa mengumpulkan sesuatu kepada yang sama. Nakulu takulu kamu katakan syafa'tu syai'a syaf'an bimakna dhamamtuhu ilal fardi. Syafa'tuhu syai'a, aku mensyafaati sesuatu, ya. Bimakna maknanya dhamamtuhu ilal fardi, aku kumpulkan dia kepada yang sendirian, jadi genap. Tadi sendirian kemudian dikumpulkan kepada sendirian supaya ada temannya, supaya ada temannya. Fasyafa'a fihi a'anahu fi tahsili matlabihi mimman huwa indahu. Maka syafa'a fihi, makna syafa'a fihi, kata-kata syafa'a fihi begitu, itu maknanya a'anahu fi tahsili matlabihi, yaitu menolong dia untuk mendapatkan permintaannya, mimman huwa indahu, dari orang yang ada di sisinya. Tadi kayak tadi ya, syafaat itu orang dalam lah. Ini salah ya. Kebanyakan orang kan percayanya begitu. Mentang-mentang orang soleh begitu meninggal dianggapnya jadi orang dalamnya Allah gitu kan. Oh ini orang soleh. Begitu meninggal ya udah jadi orang dalam. Gara-gara jadi orang dalam kan boleh dimintai apa namanya? Boleh dimintain tolong. Tolong dong, nanti kan orang dalam, orang soleh gitu kan. Dan mati dimintain jadi orang orang dalam. Nggak boleh ya. Kemudian Syekh Muhammad membawakan beberapa dalil untuk menjelaskan judul bab. Jadi babnya maknanya adalah syafaat itu nggak boleh jadi alasan untuk minta kepada selain Allah. Ya, meskipun dia orang soleh, punya syafaat di sisi Allah, bisa ngasih syafaat, bukan berarti boleh dijadikan tempat minta. Apa dalilnya? Dalilnya yang pertama dari surat Al-An'am ayat 151. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa andir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa andir bihi. Andir artinya al-indaru huwa al-i'lamu bi maudhi'il mukhafati wa tahdhiru minha. Andir, berilah peringatan. Maksudnya al-i'lam, memberi peringatan, mengabarkan bimaudhi'il makhafati, posisi-posisi tempat-tempat yang dikhawatirkan, wa tahdhiru minha, dan memperingatkan dari tempat-tempat yang dikhawatirkan. Maksudnya tempat itu ya posisi-posisi yang mengkhawatirkan, ini bisa memberikan bahaya, bisa menimbulkan bahaya. Andir, berilah peringatan bihi, ai bil Quran, berilah peringatan dengan Al-Quran. Alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Kepada siapa kita beri peringatan dengan Al-Quran? Kepada alladzina, kepada orang-orang yang yakhafuna ay yakhshawna, takut. Orang-orang ini takut apa? An yuhsyaru, untuk dibangkitkan. Ay yujma'u wa yub'atsu, dibangkitkan ila rabbihim, kepada Rabb mereka, kepada Rabb mereka. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah nyuruh, wahai Muhammad, berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapa? Kepada orang-orang yang takut hari kebangkitan, takut mereka dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini poin pendalilannya. Laisa lahum min duni, nanti di hari kebangkitan, laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Tidak ada bagi mereka min dunihi, selain Allah, wali, penolong, wala syafi', dan juga pemberi syafaat. Ya. Fi maudi nasbin alal hal. Ini apa namanya? Posisi dalam i'rabnya sebagai hal, gitu. Nasab sebagai hal. Ai maksudnya adalah mukhtallina min kulli waliyin yansurukum wa syafi'in yashfa'u lahum. Mereka dibangkitkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala mukhtallin, dalam keadaan kosong, nggak punya min kulli waliyin, satu orang pun penolong yang suruh, yang bisa menolong mereka, wa syafi'in, dan satu pun pemberi syafaat,
yashfa'u lahum, yang bisa ngasih syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu, kamu kan tadi kan alasannya kenapa minta-minta sama selain Allah karena alasannya syafaat. Syafaat. Di sini Allah kasih tahu nggak ada syafaat di apa namanya di akhirat itu. Selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah nggak ada. Berarti alasanmu itu nggak masuk akal. Alasanmu itu nggak pas. Gitu. Kemudian kata beliau, al makna al ijmali lil ayat, makna global dari ayat itu. Yaqulu ta'ala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khawif bil Quran. Takut-takutilah wahai Muhammad dengan Al-Qur'an. Berilah peringatan, takut-takutilah dengan Al-Qur'an kepada siapa? Alladzina yakhshawna rabbahum. Halaman berikutnya, kepada orang-orang yang mereka takut kepada Rabbnya. Min ashabil qulubil wa'iati, dari para pemilik hati yang wa'iyah, pemilik hati yang sadar. Alladzina, yang mana mereka orang-orang yang hatinya itu sadar hidup, yatadzakkarunal wuqu'a, mereka itu sadar ingat al-wuqufa, untuk berdiri baina yaday rabbihim, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya, wahai Muhammad, berilah peringatan, takut-takuti kepada orang-orang yang khawatir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Ashabul qulubil wa'iyah, orang yang hatinya hidup. Kalau orang hatinya nggak hidup, ditakut-takutin bagaimana? Nggak ngaruh dia. Ya, orang nggak hidup, yang bisa ngerasakan hati, yang bisa ngerasakan hati. Makanya Al-Quran ini disebut syifa. Gitu. Meskipun ada orang ada orang kok saya nggak kenapa-napa tuh, gitu kan? Ya memang hatinya aja yang bermasalah, gitu kan. Alladzina yatadzakkaruna al-wuquf, yang mana orang-orang yang hatinya sadar, yang hatinya hidup ini, itu mereka tahu, mereka ingat akan berdiri baina yadi rabbih, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mukhtallina an kulli qaribin, berdiri di hadapan Allah itu sendirian, muhtallin, kosong, dalam keadaan sendirian, an kulli qaribin, dari setiap kerabat yang suruhum, yang bisa nolong. Jadi kalau di sini antum punya keluarga yang bisa nolong, gitu kan. Antum kenapa-napa bisa ngubungin kerabat, keluarga. Antum kenapa-napa bisa ngubungin saudara, Pak D, Bude, gitu kan, Mbah, gitu kan. Tapi di sana enggak. Di sana enggak. Antum di sana kerabatnya siapa? Antum punya kerabat Nabi aja, gitu. Antum di sana kerabatnya Nabi, gitu. Itu nggak bisa nolong. Nggak bisa nolong. Apalagi cuma sekedar wali, gitu kan. Apalagi cuma sekedar pejabat, gitu kan. Di hadapan Allah nggak ada yang bisa nolong. Wa wasitatin tashfa'u lahum, dan kosong dari perantara yang bisa ngasih syafaat. Artinya meskipun kerabat antum nanti ketika berdiri di hadapan Allah itu seorang nabi, nggak bisa jadi perantara yang ngasih syafaat antara antum indah di sisi Allah. Bi ghairi idnihi, tanpa perintah atau izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sekalipun itu nggak bisa ngasih syafaat kecuali setelah dapat izin dari Allah, kan gitu, ya kan? Nabi Muhammad sekalipun nggak bisa ngasih syafaat. Ini gimana caranya orang selain Nabi Muhammad itu bisa ngasih syafaat? Udahlah, antum tenang aja, kan antum kan pengikut aneh, gitu kan? Udah tenang aja, dijamin nanti di akhirat, gitu kan? Antum tinggal ngomong, ini kerabatnya Syekh Fulan, ya kerabatnya Syekh Fulan, nanti dipentung malaikat kan ngomong gitu. Jadi Nabi Muhammad saja itu ngasih syafaat itu harus izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selain Nabi. Nggak bisa. Ya. La'allahum ya'uddunal uddata. Mudah-mudahan mereka mempersiapkan bekal lidzalika, untuk hal tersebut, fayaf'aluna fi hadzal dari amalan, maka mereka akan mengamalkan amalan untuk mempersiapkan diri di negeri tersebut, di tempat tersebut, yunajjihimullahu bihi min adabihi yaumal qiyamah,
yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka bihi dengan sebab amalan tersebut min adzabihi yaumal qiyamah, dari azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ini makna global dari ayatnya. Kemudian apa hubungan antara ayat ini dengan judul bab? Judul babnya tentang syafaat. Ya, judul babnya tentang syafaat. Terus kenapa dikasih ayat ini? Kata beliau munasabatul ayatil bab, hubungan antara ayat ini dengan bab, anna fiha radd 'alal musyrikin alladzina yad'unal anbiya'a was solihina. Di dalam ayat ini terdapat bantahan kepada orang-orang musyrik yang mereka berdoa kepada para nabi dan orang-orang soleh. Minta kepada wali, minta kepada orang soleh, minta kepada apa namanya Habib, kiai yang udah meninggal, yang udah meninggal di kuburan. Yatlubuna minhum asyafa'ah, minta-minta kepada mereka syafaat. Tolong dong, kasih dong, ente kan orang soleh, jedudang dalam, udah mati. Udah mati. Apa bantahannya di sini? Sisi bantahannya di mana? Karena mereka nggak bisa ngasih syafaat kecuali setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ente pengen minta syafaat, mintanya sama yang punya, sama Allah. Ya Allah, tolong dong izinkan beliau-beliau ini ngasih syafaat ke saya gitu. Bukan mintanya sama sama walinya, sama nabinya gitu. Nggak boleh. Kenapa? Karena Allah nggak ngasih, para nabi sendiri nggak punya hak untuk ngasih syafaat langsung. Nggak bisa tuh. Oh, ya siap, saya akan ngasih syafaat. Antum tenang aja. Gitu. Enak aja lah. Bilang siapa gitu kan. Bahkan kadang-kadang sekarang kan ada cerita-cerita tuh begitu kan. Antum nanti kalau di akhirat udahlah tenang aja. Yang penting antum ikut sama pengikut kita gitu kan. Jadi pengikut kita, jadi apa namanya muhibbinnya kita. Nanti di akhirat akan ditanggung gitu kan. Enak aja ente nanggung-nanggung. Diri sendiri ente aja nggak bisa ditanggung gitu kan. Gimana mau nanggung orang lain di akhirat? Pede banget lah gitu kan. Kemudian ma yustafadu minal ayat. Faedah dari ayat ini. Ada tiga. Yang pertama ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal anbiya'i was sholihin yatlubuna minhum asyafa'ah. Ayat ini sebagai bantahan atas orang-orang musyrik yang mereka taqarrub beribadah kepada para nabi dan orang-orang soleh, yatlubuna minhum asyafa'ah. Mereka minta syafaat. Nah, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, masru'iyatul wa'di wat tadhkiri biyaumil qiyamah. Ayat ini juga memberikan manfaat, memberikan faedah, disyariatkannya untuk memberikan nasihat dan peringatan dengan hari kiamat. Jadi boleh tuh kita ngasih nasihat, ngasih peringatan, nakut-nakutin supaya orangnya sadar, supaya orangnya insaf gitu, dengan hari kiamat disyariatkan. Kemudian yang ketiga, annal mu'minina humul ladzina yantafi'una bil mau'idati. Ayat ini juga memberikan faedah bahwasanya orang-orang mukmin lah, mereka orang-orang yang bisa mengambil manfaat dengan nasihat. Jadi yang dikasih nasihat, dikasih peringatan itu dapat manfaat ini cuma orang-orang mukmin. Selain orang-orang mukmin ya nggak bisa. Ya, begitu. Ini yang pertama. Kemudian dalil yang kedua dan ketiga di halaman 143. Syekh Muhammad membawakan dua dalil lain. Yang pertama adalah surat Az-Zumar ayat 44. Wa qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah, "lillahi syafa'atu jami'a." Milik Allah sajalah syafaat itu semuanya. Lillahi syafa'atu. Maksudnya hiya milkun lillah. Syafaat itu milik Allah. Syafaat ngasih tadi kayak gitu itu milik Allah. Jadi oknum-oknum yang Allah berikan apa namanya keistimewaan bisa ngasih syafaat itu cuma kasih izin aja. Asli syafaatnya milik Allah. Paham nggak? Walaysa liman tatlubunaha minhum syai'un minha. Dan bukan milik orang yang kalian mintakan syafaat sedikit pun. Jadi syafaat itu milik Allah. Makanya ayatnya lillahi syafa'atu. Ini dibalik. Kalau dalam bahasa Arab kan harusnya asyafa'atu lillah. Jadi jar majrur lillah itu
nggak bisa ditaruh depan. Ya, nggak bisa ditaruh depan. Harusnya asy-syafa'atu lillah. Kenapa ditaruh depan? Nah, ini mesti ada sesuatu nih. Kalau susunan bahasa Arab dibolak-balik, itu punya punya makna gitu kan? Punya makna. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada apa namanya, nggak ada fungsinya. Mau dibolak-balik sama aja gitu. Ibu masak nasi, nasi dimasak ibu gitu kan? Itu kan nggak ada perbedaan, ya? Nggak ada perbedaan. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada perbedaan. Ketika jar majrur ditaruh di depan, padahal aslinya di belakang, ini menunjukkan makna hasar, pembatasan. Menunjukkan makna pembatasan. Artinya syafaat itu milik Allah aja. Allah nggak berserikat dalam memiliki syafaat dengan orang lain. Berserikat itu maksudnya 50-50 lah. Allah punya 50, 40 orang soleh itu punya 50 gitu. 70, 30 enggak. Semuanya dibalik di akhirnya bahkan dikasih keterangan jami'an semuanya. Berarti syafaat itu benar-benar milik Allah Subhanahu wa taala. Halun muakkadun, muakkadatun. Makanya jami'an itu halun muakkadatun. Hal yang menegaskan semua syafaat milik Allah. Allah enggak punya tapi bukan 50-50. Ya punya tapi 50-50 aja, gitu kan. Ya punya tapi 70-30 enggak, tapi semuanya. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi. Wa qawlihi dan firman Allah Subhanahu wa taala man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi maksudnya ay la ahadun. Tidak ada seorang pun yang yashfa'u indahu illa bi'idznih, yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Ay lahu fiha, bagi orang tersebut di dalam syafaat tersebut. Maksudnya fala ahadun yatakallamu bi syafaatin. Maksudnya tidak ada seorang pun yang bisa berbicara, yang bisa meminta syafaat, yang bisa minta syafaat wala ghairiha, dan juga minta selain syafaat illa idza adzinallahu taala lahu fil kalam, kecuali setelah Allah izinkan bagi dia untuk ngomong. Jadi nanti di hari kiamat itu kan antum tahu ya kondisinya ketika kita dibangkitkan dari kubur, itu kan manusia itu kebingungan gitu kan, datang kepada Nabi Adam gitu kan, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim gitu kan, pada minta pertolongan tapi semuanya tidak menyanggupi, semuanya tidak menyanggupi. Terus baru minta kepada Nabi Muhammad syafaat udma. Nabi Muhammad itu nggak langsung ya saya langsung minta ke sama Allah, ya Allah nih tolong dong kasih syafaat, enggak kan. Nabi Muhammad ngapain dulu? Sujud dulu. Nggak berani ngomong langsung, nggak berani ngomong langsung, nggak bisa langsung tiba-tiba ya Allah nih saya sebaik-baik Nabi tolong kasih syafaat, enggak. Nabi Muhammad sujud dulu, kemudian Nabi Muhammad itu diceritakan, dan kemudian ini jadi ceritanya orang sufi ya. Nabi Muhammad itu memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah dikatakan oleh orang-orang sebelum. Kalau kita kan memuji Allah kan dengan ya Rahman, ya Rahim. Nah, di saat itu Nabi Muhammad itu memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah diucapkan oleh manusia. Nah, itu kemudian sebagian orang itu nyari, ini pujian apa ya gitu kan. Ini kan bisa dijadiin tempat doa nih. Kalau ini ketahuan nih pujiannya. Bisa dijadiin buat tempat berdoa gitu kan. Nggak ada gitu kan. Nah, Nabi Muhammad itu memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah diucapkan oleh seorang pun sebelumnya. Baru setelah itu Allah kasih izin. Baru setelah itu Allah kasih izin. Jadi nggak ada. Kemudian orang langsung minta syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mufradat ayat. Kemudian makna globalnya, al makna al ijmali lil ayat ini, makna global dari dua ayat ini, ya'murullahu nabiyahu an yaqula lil ladzina yatallaquna 'alal awliya'i wassalihin yatlubuna minhum asyafa'ah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang yang beribadah, yata'allaquna, orang-orang yang beribadah alal auliya, kepada para nabi, wassolihina, dan kepada orang-orang soleh, yatlubuna minhum asyafa'ah, dan minta syafaat kepada orang-orang soleh tersebut. Apa isi ucapannya yang Allah perintahkan? Laisa liman tad'unahum minasyafaati syai'un.
bukan atau tidak ada, bukan milik orang yang kalian minta, yang kalian berdoa syafaat tersebut sedikit pun. Jadi sedikit pun itu syafaat bukan milik orang yang kalian minta itu. Nabi, orang soleh, wali, itu bukan punyanya mereka. Kalau bukan punyanya berarti kalau diminta dikasih nggak? Dikasih nggak? Ya nggak dikasih. Kamu minta kepada seseorang yang nggak punya kan gitu kan? Aneh minta duit dong gitu kan? Ente nggak punya duit, gitu. Mau ngasih duit apa? Innama hiya kulluha milkun lillah. Hanyalah syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. La yastati'u ahadun syafa'atan yahadin illa biiznihi. Tidak ada yang mampu seorang pun untuk memberikan syafaat kepada orang lain kecuali dengan izin dari Allah, kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fala ahadun yamliku an yatakallama yaumal qiyamati illa idza adina Allah Subhanahu wa taala lahu fil kalam. Bahkan tidak ada seorang pun yang kuasa, tidak ada seorang pun yang bisa untuk berbicara di hari kiamat di hadapan Allah kecuali setelah Allah kasih izin bagi orang tersebut untuk ngomong. Jadi jangankan minta syafaat, jangankan ngasih syafaat, ngomong aja nggak dikasih izin sama Allah di hari kiamat itu. Kecuali setelah Allah kasih izin, baru ada orang yang bisa ngomong. Nabi Muhammad dikasih izin buat ngomong, sudah dia. Makanya kan setelah Nabi Muhammad sujud dengan sujud yang sangat lama kan Allah berfirman, angkat kepalamu wahai Muhammad gitu kan. Irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu, ngomong mau minta apa gitu. Baru dikasih izin. Kalau enggak ya enggak bisa. Nah, antum jangan suka kepedean gitu. Ini banyak yang kepedean gitu kan. Wah, ini saya orang dalam nih. Munasabatul ayataini lil bab. Hubungan antara dua ayat ini dengan bab. Anna fihi maradda 'alal musyrikin alladzina ittakhadhu syufa'a min dunillahi minal malaikati wal anbiya'i wal asnami wal mutawwirati ala suwaris sholihin. Di dalam ayat ini terdapat bantahan kepada orang-orang musyrik yang mereka ittakhadhu syufa'a, mengangkat pemberi syafaat, mengangkat perantara min dunillah selain Allah, minal malaikati baik pemberi syafaat itu malaikat, wal anbiya para nabi, wal asnam al musawwarati ala suwari solihin, minta kepada berhala yang dipahat yang dibentuk atas bentuk orang-orang soleh. Ini faedah. Harusnya nggak ada seorang pun yang sebodoh itu gitu ya. Nyembah batu itu nggak ada. Ya, nggak ada orang sebodoh itu nyembah batu. Nyembah patung tuh nggak ada. Oh nih ada patung nih, kita bikin bentuknya apa ya? Bentuk kucing, kucing. Bentuknya apa ya? Bentuk burung gitu kan. Kita bentuk nggak ada. Pasti orang-orang itu punya kepercayaan. Ini burung nih mesti titisan siapa gitu kan. Atau nih hewan ini titisan siapa? Naga ini titisan siapa? Nih dulu naga ini pernah ditaklukkan oleh misalkan wali fulan gitu kan. Ditaklukkan oleh wali fulan kemudian jadi muridnya gitu kan. Jadi muridnya wali fulan, naga misalkan. Terus naganya dibikin berhala bisa disembah. Ya pasti begitu. Nggak mungkin ada orang masyarakat sebodoh itu bikin patung naga ya entah dari mana kemudian disembah, nggak ada gitu. Mesti ada kepercayaan di baliknya. Makanya di sini beliau katakan berhala yang dibentuk atas muka orang soleh, ya begitu. Berhala gitu kan dibentuk pasti dari orang soleh. Yadunnuna annahum yamlikuna minasyafaati syai'an. Mereka menyangka bahwasanya mereka meyakini bahwasanya malaikat, para nabi, orang-orang soleh tersebut itu memiliki syafaat. Memiliki syafaat, bisa ngasih syafaat. Fayastati'una an yashfa'u indallah. Karena punya syafaat, karena memiliki syafaat, mereka kira para wali tersebut, malaikat tersebut, para nabi tersebut itu mampu untuk memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Bi ghairi idnihi, tanpa izin dari Allah. Ini yang jadi perhatian, yang jadi poin. Jadi semua syafaat itu murni hak prerogatif Allah. Nggak bisa ada orang langsung ngasih syafaat. Harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma yustafadu minal ayatain. Faedah dari dua ayat ini ada
Ada 4. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yatlubuna syafa'ata minal makhlukin. Ayat ini sebagai bantahan kepada orang-orang musyrik yang minta syafaat kepada makhluk. Kenapa? Karena makhluk nggak punya kuasa untuk ngasih syafaat. Artinya nggak punya, makhluk itu nggak punya. Sama kayak tadi, Anda minta dong, minjem duit dong, berapa? 10 juta gitu kan. Punya nggak 10 juta? Nggak punya, bisa ngasih nggak? Ya nggak bisa, gitu kan. Minta kepada yang nggak punya. Minta kepada yang nggak punya, kurang kerjaan amat kan. Minta kepada yang nggak punya. Kan? Kemudian yang kedua, anna syafa'ata milkun lillah. Ayat ini memberikan faedah bahwa syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala wahdah, satu-satunya. Fayajibu talabuha minhu wahdah. Karena yang memiliki Allah, maka konsekuensi logisnya wajib minta syafaat kepada Allah saja. Itu konsekuensi logisnya. Ngapain minta kepada yang nggak punya, gitu kan? Ente sampai budak juga nggak bakal dikasih, gitu kan? Yang ada jadi musyrik ente. Yang ketiga, bayanu 'azamatillahi wa kibriyaihi wa khudu'i jamil khalqi li sultani. Ayat ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di ayat surat Al-Baqarah di situ disebutkan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Enggak ada seorang pun yang bisa ngasih syafaat kecuali dengan izin Allah. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu maha besar dan tunduknya seluruh makhluk terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu enggak mampu untuk ngasih syafaat langsung, minta dulu. Kemudian yang keempat, fil ayat tsaniyati isbatus syafa'atu liman adinallahu lahu fiha. Di dalam ayat yang kedua terdapat penetapan hak ngasih syafaat kepada orang yang Allah izinkan untuk ngasih syafaat. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang Allah berikan izin, Allah berikan hak untuk bisa ngasih syafaat. Memang ada, cuma setelah dapat izin dari Allah. Jadi nggak bisa langsung. Begitu. Dulu kita cukupkan sampai di sini. Soal kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih tentang syafaat. Masih tentang syafaat. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar tentangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan semua komunitasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.